Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Keadaan sehat lahir maupun batin. Kali ini Mamang Kebun mau memberikan atau membagi pengalaman dalam bidang pengolahan tanah. Ini tanah awal kita menggarap bekas perusahaan batu bara. Jadi ini sebagian dari tempat hauling batu bara. Kemungkinan ini tanah seluasnya yang betul-betul gersang ini luasnya 200 meter persegi. Karena Mamang Kebun banyak kesibukan, ya kesibukan pribadi, ya kesibukan anggota kelompok-kelompok tani kita. Terpaksa kita banyak kerjaan di kebun pribadi juga, dibagi-bagi waktunya. Kemungkinan ini proses pengolahan lahan ya, dari mulai dibebaskan dari perusahaan lewat LSM gitu ya, lewat aparat yang terkoordinasi pertanggungjawabannya. Ini lahan bekas haulingnya batu bara. Dan ini lahan sebagian sudah digali, diambil batu baranya sebelah bawah ini. Sedangkan ini baru dikupas gitu ya. Kemungkinan sekian meter ke bawah terdapat batu bara. Baru mungkin separuh dari 25 hektar baru diambil sekian seperempatnya aja gitu. Tidak bisa dilanjut dengan perusahaan dikarenakan satu hal, ini keadaannya batu bara masih muda gitu ya, belum masuk target perusahaan yang ambil gitu, mencari batu bara yang betul-betul super gitu. Nah, sekian lamanya terlantar kemungkinan ya, sampai diputuskan tidak akan digali lagi ini, karena memerlukan puluhan tahun baru batu bara bakal kembali ke aslinya atau menjadi batu bara yang tua gitu ya, yang perusahaan diinginkan. Nah, tahun 2018 Mamang menggarap ini lahan. Mungkin hanya 200 meter persegi ini yang betul-betul gersang gitu ya, yang tumbuh hanya paku sama alang-alang. Ternyata kita tanam juga ya, semacam merica asal hidup aja. Kemungkinan kita merasa jengkel gitulah. Kenapa gitu ya? Jadi anggota pun banyak yang mengolok. Masa katanya lahan begitu mau digarap terus? Di Kalimantan ini kan banyak lahan. Nah, kalau kita semacam punya prinsip begitu, hanya garap-garap cari yang subur, pilih-pilih, tanpa lahan itu dikelola betul-betul, untuk apa gitu ya. Sedangkan modalnya pasti pakai gitu. Dan kita memikirkan kemungkinan bukan kita aja yang perlu tanah gitu ya. Yang mau bertani bukan hanya kita aja,
pilih-pilih atau pindah-pindah penggarapan. Itu orang yang tidak punya pendirian atau tidak baik gitu ya. Secara bertani pindah-pindah gitu. Memang kita ini ya gimana caranya gitu supaya lahan ini potensi lagi gitu. Karena jelas-jelas ini tanah gunung dulu itu digali ya, dikupas mungkin ya. Dikupas, mau diambil batu baranya gitu ya. Coba lihat keadaan tanahnya begini. Nah, tanah. Sekarang kita ini kan karena ini lahan agak tinggi gitu, kita tidak pakai macam turus mati semacam kayu ulin ini. Ini turus 3 meter tingginya nih. Nah, kita cabut sebagian, baru diganti sebagian. Di antara 5 turus itu satu aja yang pakai kayu mati gitu ya. Kebanyakan kita dirubah ini memakai gama gitu. Nah, kita juga jengkel kan, selama masa umur 2 tahun cuma asal hidup aja seperti begini. Memang kita kesalahan kita ini menggarap tanah, kemungkinan ini ya di tanah di bawah ini keras, karena ini bukan tanah merah juga, bukan, semacam cadas. Mungkin dia akar nggak nyampe ke bawah, keburu keras gitu. Jadi tidak berkembang, bertunas sih bertunas, tapi nggak subur gitu. Ini hampir 2 tahun ini ya. Nah, sebagian ini yang kita asal-asalan ini, yang kita asal-asalan tanam gitu ya. Ini selama 2 tahun begini aja. Ini ada begini aja nih pertumbuhannya. Yang kita dulu digarap tanah asal-asalan gitu ya, biar cepet lah. Kita coba dulu cuma dikerik, apa istilahnya, dikumpul yang atasnya aja, ternyata kan di bawah dangkal gitu. Coba lihat nih, tanah ini semacam begini. Tanah kalau orang Jawa Barat bilang ini cadas gitu ya, berlempeng-lempeng gitu. Kita cangkul aja ini hanya masuk 2 cm aja, itu udah full kita mengemat tenaga itu, cuma masuk 2 cm aja pakai cangkul. Alhamdulillah kita gitu ya membuat alat namanya alat garpu gitu ya. Nah, semacam alat garpu ini cangkul kan, kita pakai alat cangkul. Nah, pakai alat ini bikin ambles ke dalam, baru diangkat kita. Ini panjangnya garpu ini gigi giginya 3, panjangnya ini hampir 40. Nah, kita masukkan ke tanah sambil digoyang, diudak-udak, digeol-geol gitu ya. Udah masuk, terasa enak, baru diangkat. Tuh, begini tanahnya, berlempeng-lempeng gitu. Ini berlempeng-lempeng begini, tanah ini keras ini. Tapi alhamdulillah 2-3 hari udah kejemur jadi gembur gitu. Coba bayangkan, setiap kita galian ini kita kumpul, karena ini alang-alang, betul-betul kita dicortir. Alang-alang ini dicabut, akarnya baru mungkin dijemur. Padahal ini orang cari banyak, ini banyak manfaatnya ini akar alang-alang. Untuk kesehatan, mungkin ada untuk obat juga. Kita sengaja kumpulin kan, nanti kalau ada orang mau, ada orang perlu, dikasihkan aja gitu. Coba. Nah, dulu ini udah ditanami, cuma ya hidup pun tak mau, ya begitu aja, tidak ada kesuburan. Nah, makanya kita bertahap gitu ya.
Ini mungkin yang kita ini sehabis tanggal mulai kerja ini kita gali ini tanggal 27 hari bulan puasa gitu ya. Sampai sekarang mungkin kemarin libur 3 hari baru berangkat lagi kita hari-hari ke kebun. Kangen rasanya 3 hari tidak ke kebun ini. Nah, kenapa Kak? Kan kita selalu memaksakan tanah yang betul-betul sudah tidak potensi gitu. Karena kita punya pendapat ya dari dulu yang unsur kesuburan tanah itu bukan masalah sumber tanah merah atau tanah hitam gitu ya. Yang bagus untuk tanaman apapun juga, tanah meskipun macam begini gitu ya, gersang tuh tidak ada yang tumbuh, ini alang-alang aja sama paku meskipun gersang gitu. Kalau kita diolah ini dalam coy, insya Allah bakal mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tuh coba begini, kemungkinan ini sampai ke sana itu udah dapat selama 5 hari lah kalau nggak salah kita kerjanya. Yang full itu 3 hari kita. 3 hari kita hitung baru mendapat 140 lanjaran gitu ya. Karena ini kan pakai ulin kita. Ini ulin bukan ulin, apa, gama. Ini turus yang betul-betul turus hidup gitu ya. Nah, tinggi ini rata-rata ini hampir 3 meteran turus ini. Nah, 3 meter tinggi ini. Gama, ini kayu gama ya. Orang Jawa Barat bilang cebreng katanya ini. Ini daunnya bagus untuk pupuk organik gitu ya. Ya, daunnya kita kadang-kadang dikupas, diambil, dikumpulin di sini. Nah, dulu ya, sebelum Mamang menggarap lahan ini, ditanami petai sama mangga. Tidak ada yang hidup. Kalau mangga cuma 1, duren tinggal 2, terus petai tinggal 3 pohon. Karena yang hidup juga di bawah gitu ya, bukan di atas ini sama sekali nggak ada yang kehidupan. Tapi kita kan nggak yakin bahwa tanah itu apapun jenis bentuk tanah, meskipun kerikil gitu ya. Contoh lah, aku dulu di daerah Tanjung Sari kan. Tanjung Sari itu tanah sudah nggak jelas karena satu hal kedukan untuk timbunan gitu ya. Di Tanjung Sari daerah di hampir kemungkinan di belakang SPDN gitu ya. Dulu percis tanah macam begini. Nah, dengan uletnya teman-teman kita di sana itu menanam apa? Pertama jagung gitu ya. Alhamdulillah, meskipun berhasil tapi kurang memuaskan. Baru ganti dengan apa? Tanaman tembakau. Nah, dari tembakau alhamdulillah mendapatkan. Ini daerah Tanjung Sari. Habis tembakau kita dibentuk itu lahan, ditanami ubi begitu. Kalau pupuk kandang ya pasti kita setiap tanaman apapun kalau ada modal kita beli pupuk kandang. Apalagi yang macam jenis kotoran kambing gitu ya. Itu pupuk organik paling hebat, paling sae gitu. Nah, di sini juga kita nggak yakin. Kok kenapa gitu ya? Modal besar bibit duren beli mahal berapa, bibit bibit mangga, petai, tidak ada yang hidup, yang tanah ukuran 200 meter persegi. Nah, kemarin mungkin ini udah menginjak 3 tahun ini duren ini. Hasil okulasi Mamang kebun ini. Ini si mana lagi ini? Ya.
Ini kemarin sudah ada buahnya ini. Baru 1 kali ya, hanya untuk makan-makan aja. Untuk hanya melepas haus dan dahaga. Alhamdulillah, coba lihat perkembangannya duren. Karena betul-betul kita pelihara, di bawahnya tanahnya betul-betul disterilkan. Padahal tanah itu macam beginilah, keras gitu. Ini kita bikin lubang itu pakai ganco, biar dalam kan, ganco. Nah, baru pakai garpu, pakai cangkul. Ya, kemungkinan kurang lebih lah 40 dalamnya ini. Baru kita dikasih pupuk kandang, kotoran kambing selama 2 minggu, baru disterilkan dengan tanah yang ada di sana kayak gitu. Istilahnya steril itu diaduk gitu ya, supaya campur antara pupuk kandang dengan tanah yang ada di sekitar lubang itu. Nah, sudah hampir prosesnya 3 minggu baru kita tanam. Ini umurnya ini duren ini mangga ini udah 3 tahun ini. Kemarin sudah berbuah ini, alhamdulillah gitu ya. Nah, sudah berbuah. Kemarin lumayan banyak nih buahnya. Tapi belum bisa untuk dijual gitu, hanya untuk ada yang minta dikasih aja dulu. Ini kita nanam hanya 3 pohon aja. Karena waktu itu okulasinya ya kurang memadai, karena yang kita ambil masih terlalu muda gitu ya. Matanya itu tunasnya. Ada juga yang begini, cuma begini. Ini 2 tahun sudah begini pertumbuhannya. Karena waktu kita diolah itu asal-asalan. Coba. Ini dulu ya di bawahnya ini memang agak enak, agak dalam kita cangkul ini. Antara dari mulai sini tuh. Ini jambu bagus ini, jambu bol bagus perkembangannya nih. Mulai ke sana kan. Nah, ini ada buah, ada mangga lagi nih 1. Alhamdulillah, ini lumayan, kemarin agak banyak ini buahnya ini ya, bersyukurlah. Ini 3 tahun coy, pas nincak 3 tahun dia keluar bunga. Karena ini hasil okulasi mamang kebun ini. Halo mencoba gitu ya, pengalaman yang ada. Tapi ternyata alhamdulillah gitu, bermodalkan pengalaman kita, bermodalkan minta sama tetangga gitu. Tapi ya alhamdulillah waktu itu dapat kita berapa okulasi itu, selama sebanyak 30 ya, 30 pohon berhasil gitu. Semua tumbuh, cuma kita sukanya banyak orang minta dikasih aja gitu ya. Supaya mungkin yang dimakan itu tidak seberapa ya, kebaikan. Tapi kalau dikasihkan orang, begitu dia berbuah sampai mungkin panjang umurnya, anak cucu juga akan merasakan. Itu yang memang diharapkan gitu ya. Tidak menilai dengan rupiah, tapi kita nilai dengan kebaikan gitu. Nah, ini ke bawah ini, dari sini ya, ini ada kayu ini, ada kayu ciri ini ya. Ini dari ini ke bawah mungkin berapa itu, kalau nggak salah 150 pohon. Keadaannya kalau memang yang digali-gali, yang disterilkan memang kan. Lumayan ini, nginjak 2 tahun ini, tanaman 2 tahun. Baru tahun kemarin sudah ada berbuah gitu ya, tapi belum memuaskan. Tuh, bagus perkembangannya nih. Aku mau membuktikan gitu ya, anggota yang tidak memahami masalah penggarapan tanah sampai kita diolok-olok gitu ya, gara-gara kita mengerjakan tanah yang begitu gersangnya. Apa yang mau tumbuh cuma rumput dengan paku. Kita mau membuktikan ya sama rekan-rekan gitu ya, sama anggota kita, kelompok tani kita nih. Coba lihat, ini 2 tahun yang mamang pelihara, yang disterilkan, betul-betul disterilkan tanah ini.
Ini kemarin kita nebang ini kayu nih, hantam biasa mati tertindih ya, tapi udah ditanami lagi ini. Coba lihat nih. Nah ini pohon gamal ya. Ini memang daunnya pupuk organik, tidak ada tandingnya, ini paling bagus. Begitu dia busuk bagus ini. Nah ini pohon nangka ini. Ini pohon nangka sama 3 tahun umurnya nih. Nah udah besar ini, udah berbuah ya. Kalau nyayur sih udah kenyang kita ini. Disayur, direbus, dipakai soya sambal, mantap. Nah ada cempedak juga tuh kan, pohon cempedak gitu. Nah ini persediaan air bila mana kita nyemprot rumput. Tapi yang bagian ini Mamang kurang berani gitu ya, karena coba lihat yang kita tanam asal-asalan aja ini begini aja, nggak naik. Tapi berbuah sih berbuah itu. Coba umurnya ini udah tua, hampir 2 tahun sama dengan yang ke bawah ini. Ya ini nih patoknya nih, yang dari sana lurus ke sini nih. Nah kita lihat yang umur 2 tahun yang betul-betul digarap seperti ini, yang diolah lahannya seperti ini. Nah ini Mamang kebun galian ini kurang lebih dalamnya 40 ya, dari permukaan tanah ini, dari sini. Nah dari sini permukaan tanah tuh, permukaan tanah sampai ke dalam ini kemungkinan 40 dalamnya tuh, 40. Nah ini turusnya gamal. Ini betul-betul tanah tidak potensi, tidak bisa ditanami apa aja, kurang ada subur. Nah ini sudah kita tanam, ini umurnya kemungkinan ini baru 3 minggu aman. Ini udah tumbuh nih karena kita pangkasan ini. Nah udah ditanami ini, coba lihat tanahnya. Tanah itu ini merah lain, kuning lain ya, kayak begini tanahnya itu cadas. Ya lempeng-lempeng gitu. Cangkul aja mampunya cuma 2 cm masuknya. Nah ke sebelah. Nah ini pohon dadap ya. Ini obat itu. Obat bila mana anak kecil sakit panas. Nah ini si jago lumpur ini. Jago lumpur. Nah mulai dari sini. Mulai dari sini ini ke bawah yang kita asal-asalan, nggak ada perkembangannya. Nah ini mulai dari sini, ini sama postur tanahnya cadas ini, tapi betul-betul kita olah tanahnya, digali lah dalamnya 40, lebarnya dari turus ini kiri kanan keliling 80 gitu ya. 80 kurang lebih 1 meter lah gitu ya. Nah coba lihat, kita mau membuktikan ya sama anggota yang tidak memahami, anggota kelompok tani kita di sini gitu ya, karena kita bergabung dengan ada 12 grup atau 12 kelompok tani, yang 5 udah diakui bernadakan hukum, ada kooperasinya udah berjalan juga. Mamang aktif ke Samenah kemarin gitu ya, ke setiap anggota kita grup aktif. Karena orang mungkin sedikit-sedikit berbagi pengalaman. Nah coba lihat perkembangan yang betul-betul Mamang olah tanahnya. Ini tanah betul-betul tanah yang seperti tadi itu, gersang ya. Mamang olah, dicangkul biasa, digarpu karena cangkul nggak mampu. Coba ini menginjak 2 tahun, betul-betul memuaskan. Buahnya kemungkinan menjelang 2 bulan lagi ini panen. Coba lihat.
bahwa memang dulu hasil pengalaman kita duduk di meja gitu ya, di kursi, yang mempengaruhi tanaman itu bukan masalah pupuk, tapi pengolahan tanah yang betul-betul harus steril gitu. Apapun tanaman tetap tanah itu harus disterilkan gitu ya. Coba full ini 3 meter tinggi ya, 3 meter ini terus ini. Nah, ini nanas. Kenapa di antara ini ada nanas? Karena nanas itu satu kelas dengan pohon bambu. Kalau kita perhatikan, akar nanas dengan akar bambu bersahabat gitu. Makanya untuk menanggulangi zat besi atau karat atau tanah asam gitu ya, nanas itu. Nah, coba lihat. Nah, kalau udah begini gimana? Baru punya anggota, percaya katanya. Apa kata kita ini? Karena kita berani berbicara itu atas berdasarkan pengalaman ya. Tidak bisa kita ke publik atau ke teman atau ke istilahnya ke anggota ngomong omdo gitu ya, omong doang gitu. Kita mau membuktikan bahwa tanah yang betul-betul gersang gitu ya, tanah yang dikupas dengan alat berat, asal kita berani mengolah. Coba lihat ini, mungkin dari 2 tahun ini baru 1 kali dipupuk pakai pupuk Posca ya, tapi dasarnya kita pakai organik, hasil rekayasa, hasil bikinan mamang kebun, nggak beli organik itu. Sebab kalau kita rajin ya, di Kalimantan ini banyak untuk bahan pupuk organik. Nah, coba buahnya. Ini mungkin 2 bulan lagi panen ini. Coba nih, yang sebelah nih. Bukan neko-neko ini buahnya. Ya, puncak. Ini tanaman 2019 bulan 1. Iya bulan 1. Ini. 2020 bulan 1 ini. Ya, coba. Ini injek 2 tahun. 3 tahun coy. Ini 3 meter. Aslinya ini. Makanya ya, sama rekan-rekan dimanapun kita punya komunitas atau grup tani, janganlah kita merasa menonjolkan diri sebelum kita mencobanya dengan di lapangan gitu. Nah, ini mungkin yang kelas-kelas ini sampai ke bawah ini ada mungkin 1.500 ya yang berbuah begini ke bawah ini. Karena tanahnya luas, bekas jalan holingnya batu bara ke sebelah sana tuh sama. Ada juga yang kerdil begini, tapi buahnya tapi kesuburannya pasti dia. Ini kemarin salah dia, di sini tuh bekas pohon apa ya, 2 kali tanam kita ini di sini itu. Sebab di sini kita cari ciri lah, ada pohon gamal ini. Rencana ini nggak dipakai, mau pindah ke sini gitu. Tapi mau dia juga tumbuh. Nah, coba ya, ini tanah betul-betul tanah. Nah, insya Allah rekan-rekan mungkin ya, atau kelompok kita yang mau misalnya berbagi pengalaman ya, bapak-bapak yang sempat memutar ini video, jangan lupa berikanlah mamang kebun dukungan supaya membuat video yang betul-betul bermanfaat gitu ya. Jangan lupa bapak-bapak dimanapun kita berada, subscribe
and comment, share ke semua media ya. Terima kasih segala atas dukungannya. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik dan selalu sehat walafiat. Noh, coba. Ini tanahnya betul-betul gersang ini. Nah, sampai ini. Nah, ini ada tunggul juga gamal ini. Nah, dari sini beda umurnya. Nih, umurnya beda. Nah, ini belum dipangkas. Mungkin habis-habis bulan ini nih mau dipangkas di bawah itu. Nah, ke bawah ini. Ini misah 300 ini. Kalau temennya ini 1500 pohon ini. Nah, 3 meter coy. Nah, buahnya. Ini umur 2 tahun. Nah, coba buahnya. Nih baru. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.